Sebenarnya gereja itu sudah punya arah dari dulu, Pak. Dari dulu punya arah, Pak. Punya. Karena apa? Karena Yesus itu punya arah. Pada dasarnya Yesus itu dalam beraktivitas arahnya jelas. Apapun yang dikerjakan dalam rangka mewujudkan arah. Maka gereja itu kan memang harus mengikuti seperti Yesus bekerja, punya arah. Hanya kadang-kadang kita nggak peduli dengan arah karena kita sibuk dengan keinginan sendiri. Saya maunya ini, saya pengennya ini, ya itulah. Maka kan kemarin kan saya bilang, ini kita harus melaksanakan yang bukan hasil rapat. Iya. Gereja itu memang seperti itu. Ada banyak hal penting yang harus kita kerjakan dan kita nggak boleh merasa tersinggung kalau itu bukan hasil rapat. Karena itu keputusan Yesus. Kemarin yang diangkat kan soal penggandaan 5 roti 2 ikan. Di sini sering mendengar 5 roti 2 ikan. Kan di sini saya angkat berkali-kali. Tuh, dari dulu. Nah, bahwa Yesus berkata kepada para murid, tidak, kamu harus memberi makan. Tidak, kamu harus bertanggung jawab. Gereja harus bertanggung jawab. Stasi harus bertanggung jawab, pengurus harus bertanggung jawab. Itu bukan hasil rapat. Saya tuh tadi di jalan merenung, wah kalau kita ini hanya melaksanakan hasil rapat, miskin sekali. Miskin sekali. Karena pada dasarnya yang harus kita kerjakan itu kan apa yang diperjuangkan Yesus. Dan rapat itu kan nggak bisa membahas semua yang diharapkan Yesus. Ya seperti itu juga toh, Pak. Lingkaran Advent itu kan juga ada hal-hal yang memang harus ada kan. Iya. 4 lilin misalnya. Lalu menyalakannya itu satu persatu. Ini juga kan termasuk yang bukan hasil rapat, hasil kesepakatan. Maka saya itu juga lagi memikirkan, ini salah satu bahan pembinaan para pengurus. Kita harus sadar ada banyak hal yang memang harus kita kerjakan dan itu bukan hasil rapat, itu bukan hasil kesepakatan. Janganlah kita ini hanya memberi perhatian pada yang dirapatkan dan yang disepakati. Wong itu saja juga kita nggak bisa melaksanakan sepenuhnya toh. Iya. Saya tuh malah memikirkannya tuh bagaimana caranya ya supaya para pengurus menyadari kita jangan hanya berfokus pada bahan rapat dan kesepakatan rapat. Karena apa? Karena rapat kita nggak bisa mengakomodir semua keprihatinan Yesus terhadap umatnya. Hah? Pasti yang Ya, ini kan pembinaan kan Pak. Sama bahwa gereja itu harus sakral. Itu kan juga bukan hasil kesepakatan kita. Jadi ada banyak hal penting dalam gereja yang memang harus kita perhatikan dan kita jangan tersinggung kalau itu tidak menjadi bahan rapat, itu tidak pernah menjadi bahan kesepakatan. iya, bukan berarti tidak penting gitu ya. Bukan karena tidak dibahas. Sekarang gini Pak, saya kemarin ke Totombok, saya sempat merenungkan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, tapi juga saya sempat merenungkan Bunda Maria. Yang sama adalah mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, keputusan yang tidak demokratis. Menunjuk, Allah menunjuk. Ini keputusan yang tidak demokratis. Maka kalau nggak punya sikap rendah hati untuk setia, tulus, rela melaksanakan, susah. Susah sama. Jadi guru kita itu atau ibu kita itu ternyata seperti itu. Harus di sini dulu. Hah? Kerendahan hati dan Saya terus terang Pak, merasa bahwa sebanyak-banyaknya, seserius-seriusnya kita rapat, pada akhirnya kita tuh hanya bisa mengakomodir sedikit saja apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Maka tadi saya bilang Pak, Yesus berkata, tidak, kamu harus memberi makan.
Kamu harus bertanggung jawab. Gereja harus bertanggung jawab. Stasi harus bertanggung jawab. Pengurus harus bertanggung jawab. Ini bukan hasil rapat dewan. Ini bukan hasil rapat pengurus, bukan kesepakatan para pengurus. Dan jangan tersinggung kalau kita harus melaksanakan itu. Ya inilah konsekuensinya kalau kita mau mengikuti Yesus. Saya sambil ngomong serius ya. Ya, Pak. Ini dekorasi yang lain. Nah itu Pak. Saya tuh makanya tadi di jalan kan memikirkan Pak. Waduh bagaimana caranya ya membina pengurus supaya pengurus itu sungguh-sungguh merasa bahwa Yesus berkata kepada para pengurus, kamu harus bertanggung jawab juga terhadap para umat di sini yang ekonominya itu sulit. Halo, aduh, ini baru pulang. Mau cuci darah ya? Mau cuci darah. Oh berarti nanti ada komunik. Oh iya nggak apa-apa, kan ke rumah sakit. Ini udah waktunya berangkat. Saya doakan dan saya kasih berkat dulu Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pagi ini Engkau mempertemukan kami. Pak Jasman akan menjalani pengobatan rutin yaitu cuci darah. Berilah perlindungan supaya yang dijalani bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga berkat-Mu tercurah selalu pada Bapak Jasman ini, juga kepada istri yang dengan setia menemani Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Bangga, sing salamet. Ya. Sebenarnya Pak, perhatian sebagai wujud tanggung jawab kepada orang kecil, meskipun kecil, sederhana, seperti yang barusan kita lakukan, sungguh berarti. Betul. Sama kemarin Pak, waktu tanda tangan itu, kan saya tanya ke anak-anak, saya tanya, ayo siapa yang habis misa ini tidak akan jajan cilok? Pada senyum. Kenapa? Semua jajan cilok, dan jajan cilok ternyata hanya 3-5 ribu. Iya. Lalu pas mereka jajan kan saya samper. Saya mendapatkan sharing dari nininya, dari neneknya. Neneknya kan sharing. Ini cucu saya harus jajan cilok. Kalau nggak jajan dia nangis. Untuk kita jajan cilok senilai 3-5 ribu mungkin nggak ada artinya. Tapi bagi anak ternyata itu sangat berarti. Kalau itu nggak dilakukan, anak nangis. Apalagi kalau melihat anak-anak yang lain pada jajan. Dia kepengen jajan tapi nggak jajan. Bisa karena dilarang atau bisa nggak ada duit 3-5 ribu. Betapa dalam kesedihannya. Kecil. Tapi bagi anak ternyata itu sangat berarti. Saya tinggal dulu ya, teman. Ya. Teman-teman pelayanan. Ya.